Asal kata Ra pada Nusantara. Karuhun Sunda ternyata sudah lebih dulu memahami bahwa seluruh benda langit yang mengelilingi matahari itu berasal dari matahari juga, yang berupa pecahan, dan posisi planet bumi adalah ruang langit yang paling sempurna untuk kehidupan manusia berdasarkan jarak radial matahari yang paling ideal. Sabab deket teuing panas, jauh teuingnya tiis. Atau sebab terlalu dekat panas, terlalu jauh dingin. Karuhun Sunda mengatakan, pertama, manusia dan makhluk hidup lainnya tercipta dari bumi, maka mereka menyebutnya sebagai buah aci atau aci ning bumi. Kedua, bumi dan benda langit lainnya tercipta dari matahari. Itu sebabnya mereka menyebut bumi sebagai buana. Na sama dengan api. Berdasarkan pada pemahaman tentang adanya ajaran matahari, api, bumi, dan manusia, maka kita dapat mengidentifikasi tentang asal kata Sunda, yaitu Sunada. Tentu saja, ini bukan yang paling benar, tapi kita tidak boleh terlepas dari konteks dan logika agar tidak menjadi ilmu gatuk. Pertama, Su merupakan inti ajaran matahari atau surya, berupa kebijakan-kebajikan yang prinsipnya mengacu kepada sifat-sifat Sang Hyang Manon, yaitu surya atau simbol Sang Hyang. Sebab ia mengawali dan memberikan segala kehidupan bagi manusia serta makhluk lainnya yang ada di bumi tanpa pilih kasih. Dan matahari adalah Ra. Ra sama dengan sinar atau maha cahaya atau matahari atau simbol Sang Hyang atau Mahadewa. Kedua, Na, yaitu api, merupakan kesadaran tentang konsep buana atau bumi yang pada mulanya merupakan kesatuan dari matahari, yaitu Bur atau maha cahaya. Atau api itu merupakan perwakilan dari matahari di bumi. Ketiga, Da, yaitu besar, gede, atau agung. Maka kristalisasi dari Sunada itu adalah Sunda, yang nilainya sama saja dengan Ra. Dengan demikian, Ra yaitu matahari atau maha cahaya atau Mahadewa. Jadi, bangsa Sunda sama dengan bangsa Ra. Agama Sunda sama dengan agama Ra. Negeri Sunda sama dengan negeri Ra atau Nagara. Tanah Sunda sama dengan tanah Ra. Bahasa Sunda sama dengan bahasa Ra. Bende Sunda sama dengan bendera. Sekarang kita lihat pada penamaan berikut. Dirgantara, Swargantara, Dwipantara, Nusantara, Jawara, Suara, Batara, dan lain sebagainya. Jadi Sunda itu bukan sekedar ras atau etnis atau sekedar suku bangsa yang hidup di Jawa bagian barat, tapi suatu ajaran di wilayah yang sangat besar. Dan sekarang, wilayah besar itu menciut dengan sebutan Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan, bahwa Ra adalah sinar, atau maha cahaya, atau Bur, yang artinya matahari, maha cahaya, atau Mahadewa, ialah lambang dari Sang Hyang Tunggal. Itu sebabnya, kita disebut sebagai bangsa matahari, atau bangsa surya, atau penganut ajaran surya. Meureun, cek orang barat mah bangsa Arya. India sama dengan negeri Chandra atau bulan. Jepang sama dengan negeri matahari terbit. Timur Tengah sama dengan negeri Chandra Surya. Maka tidak aneh jika leluhur bangsa menerapkan pola kemaharajaan dalam konsep para hyang. Pa, yaitu tempat untuk menata kehidupan. Swa, yaitu diri atau manusia, anak dari buah aci di buana. Karena merujuk kepada pola ajaran Ra, maka sistem ketatanegaraan pun berupa konstelasi benda langit yang mengelilingi dan terpusat pada matahari. Artinya, bangsa Sunda itu sudah menerapkan pola kenegaraan yang terpimpin dan terpusat, atau kesatuan pemerintahan, dengan jabaran sebagai berikut.
Pertama, inti Sang Hyang Tunggal, yaitu pemimpin ajaran, disebut Rama. Wilayahnya disebut Karamat, dianggap sebagai utusan Tuhan. Kedua, ring 1, yaitu wilayah para Hyang atau Parang. Pemimpinnya disebut Rahyang dengan gelar ratu, dan tempat tinggalnya disebut Karatuan atau Keraton. Ketiga, ring 2, yaitu wilayah pada Hyang atau Padang. Pemimpinnya disebut Dahyang dengan gelar Datu atau Resi, dan tempat tinggalnya disebut Kadatuan atau Kedaton. Keempat, ring luar, yaitu wilayah besar yang disebut Kahyangan. Susunan ketatanegaraan tersebut atau Lahyang menyerupai konstelasi benda langit terhadap matahari, dan pola tersebut diaplikasikan hingga bangsa kita selalu membangun wilayah para Hyang di sekitar gunung yang umumnya jenis gunung berapi. Sebab Ra sama dengan Na atau api. Demikian unggul dan terhormatnya derajat bangsa Indonesia di masa lalu, baik dari segi ketatanegaraan, kebangsaan, keagamaan, dan kemasyarakatannya. Tapi pada saat ini, hal-hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar orang Sunda Sontoloyo. Konsep para Hyang ini tidak hanya berlaku di Nusantara, tapi juga hampir di seluruh dunia, seperti di benua Afrika atau Timur Tengah, melalui pola kenabian, dan yang terakhir mempergunakan pola tersebut adalah Eropa, dengan kekuasaan Vatikannya. Setiap negara kerajaan di dunia mengadopsi pola para Hyang, walaupun dengan sebutan dan gelar yang berbeda. Nabi, Paus, Rabi, Tsar, Khan, dan lain sebagainya. Namun pada prinsipnya sama. Kekuasaan berada di tangan pemuka agama, tapi tentu tidak semua dapat berlangsung dengan lancar. Sunda bukan nama etnis atau ras, melainkan nama sebuah ajaran tentang Sunada. Sunda adalah nama ajaran keagamaan dan ketatanegaraan yang dampaknya mendunia. Ra sama dengan Su, tambah Na, tambah Da, yaitu kebajikan dan kebijakan, tambah api, tambah agung atau besar, sama dengan Mahadewa atau Bur. Indonesia adalah negeri matahari atau Ra atau Nusantara. Para Hyang berhasil membuana dan menjadi panutan seluruh kerajaan di dunia akibat menerapkan pola ketatanegaraan Situmang, yaitu Resi, Ratu, Rama, dan Hyang untuk membangun Dahyang Suumbi. Di sisi lain, konsep Resi Ratu Rama atau sering disebut Trisula ini merupakan Tritunggal yang diumpamakan seperti senjata yang digunakan oleh tokoh-tokoh Batara Guru atau Siwa, Batari Durga, Poseidon, Ratu Laut Selatan, dan lain sebagainya. Ra sama dengan sinar atau matahari. Dewa sama dengan cahaya atau rambatan cahaya matahari. Sang sama dengan caang atau terang. Sunda adalah nama ajaran keagamaan dan ketatanegaraan yang mempengaruhi berbagai kerajaan di dunia. Ajaran ini didasarkan pada konsep Ra yang melambangkan matahari sebagai sumber kehidupan. Pola ketatanegaraan Sunda mencontoh konstelasi benda langit di sekitar matahari dan diterapkan di berbagai kerajaan.